Apa karakter fitrah itu nafsu? Ala karahatil haqqi wal maili ilal batili. Karakter nafsu yang ada pada diri setiap manusia adalah benci kepada kebenaran dan lebih senang kepada hal-hal yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi uniya bi amil rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah ma sami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amanan bi kitabik. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bi rafiqil a'la. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul karamin, jemaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama mengharap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan, keafiatan, kesempatan dan kekuatan ini insyaallah menjadi modal dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Masyaallah muslimin, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian ilmu tasawuf. Kalau kemarin sudah membahas tentang manusia, perjalanan hidup manusia, maka hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana manusia untuk meraih kebahagiaan hidupnya. Bukan saja kebahagiaan hidup di dunia, namun juga kita menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Sebagaimana doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kata mu'allif kitab Muawanah Muzahharah, wa'lam anna sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi minallahi wa husuluhu mawqufun ala tiba'il haqqi wa jtinabil batili abadan. Wa'lam, menurut
bahasa santri fi'il amal ghair muayyan, artinya tidak ditujukan objek siapa yang dimaksud. Ketika tidak ditentukan objek yang dimaksud, maka walaupun bentuknya tunggal berfaedah menjadi jamak. Jadi seolah-olah wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian. Apa yang harus diketahui oleh kita? Anna sa'adata, bahwasannya kebahagiaan itu mauqufatun ala husulul qurbi, harus adanya persesuaian berhasilnya satu taqarrub minallahi, taqarrub ilahiyah. Jadi manakala kita sukses melakukan taqarrub ilahiyah, maka kebahagiaan hidup kita akan didapat. Manakala taqarrub, upaya untuk bertaqarrub ilahiyah masih belum sukses, masih belum berhasil, berarti kebahagiaan yang hakiki masih jauh untuk kita dapatkan. Oleh karena itu maka kita wajib berusaha dan berupaya, karena visi misi kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahkan waqina azabannar. Maka upaya-upaya untuk menuju hal tersebut menjadi wajib adanya bagi kita. Di sisi lain, wa husuluhu mawfukun ala tibail haqi, berhasilnya persesuaian untuk mendapatkan taqarrub ilahiyah, manakala ada persesuaian ittibail haqi wajtinabil batili. Berhasilnya kita taqarrub ilahiyah apabila kita dapat mengikuti kepada yang hak, menjauhi dan sekaligus meninggalkan hal-hal yang batil, abadan, untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita ingin tadi kebahagiaan tidak mungkin bisa didapat manakala tidak ada persesuaian taqarrub ilahiyah. Sementara taqarrub ilahiyah harus selaras adanya mengikuti yang hak dan menjauhi kebatilan, gitu. Jadi ini sangat berhubungan, sangat erat sekali. Sampai kapan mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil? Abadan, untuk selamanya. Di sisi lain, wa nafsu, sedangkan nafsu majbulatun, memiliki karakter bil asli fitratiha, dengan karakter asli dan fitrahnya itu nafsu. Apa karakter fitrah itu nafsu? Ala karahatil haqqi wal maili ilal batili. Karakter nafsu yang ada pada diri setiap manusia adalah benci kepada kebenaran dan lebih senang kepada hal-hal yang batil. Ya. Makanya ibadah kayak seperti ini itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Dan menurut hawa nafsu jam segini ini bukannya duduk mendengarkan ngaji, tapi duduk di depan TV sambil minum cikok pakai gula. Iya kan? Minum cikok pakai gula. Subhanallah. Bagi yang masih
pakai gul, yang tidak pakai gul kopi pak. Asal. Makanya dikatakan salah satu bentuk ibadah. Jangan gandeng anak-anak sedang direkam dan ini dimonitor oleh dunia muslim. Hari ini selalu udah go public lah. Tuh pohon ini kalau cerita segitu ya. Tak kalau ibadah. Ini karakter nafsu. Makanya kata orang, sebagian orang, ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu itu hanya satu katanya. Namun kawin, nikah sesuai dengan hawa nafsu. Ya, keur mahoyong kawin teh dititah. Komo pada diajarkeun mah. Jodohna teh dipangneangankeun batur deui. Geus teu capek kan. Jadi sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Selebihnya dari itu, hal-hal yang hak itu selalu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Maaf Bapak Ibu sekalian, kita kembali. Manusia terdiri dari persenyawaan antara jiwa raga dengan ruh. Jiwa raga badan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah ciptakan awal mulanya berasal dari bahan bakunya dari tanah, dari bumi. Sedangkan ruh, kulir ruh min amri rabbi, itu adalah dari Allah, dari alam langit gitu. Wahyu Allah dari alam langit. Persenyawaan dicampur, raga badan masuk ruh, bertemu di alam rahim, maka wujud berbentuk manusia sejak usia 4 bulan dalam kandungan, 9 bulan 10 hari terlahir ke dunia dengan kalimat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wujud nyatanya seperti kita sekarang ini. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang ruh, berbicara tentang kecerdasan spirit, bawaannya naik ke atas. Tapi kalau berbicara tentang nafsu, jiwa raga bawaannya hadap, berat, ngayon, hesek. Oleh karena itu, cita-cita, keinginan biasanya lebih cepat ketimbang larinya kaki. Oleh karena itu manusia ini kalau spiritualnya tinggi, maka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bahan baku awalnya dari tanah. Jadi tidak akan balik ke bawah. Ya, terus ke atas. Nah, ketika manusia ini memiliki spiritnya yang tulalit, ya, maka Allah jatuhkan manusia itu sampai ke dasar kedudukan yang paling rendah, ya, asfala safilin. Asfala kan dihanap aspal, ya, asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini masalah muslimin. Jadi karakter asli dari nafsu kita majbulatun. Karakter aslinya adalah ala karahati haq, benci kepada kebenaran, wal maili ilal batili, dan cenderung kepada kebatilan. Fala yazalu man himmuhu tasilu sa'adah bi hajatin ila sabri tarotan bihamli nafsi ala tibail haqqi
wa ukhra bihamliha ala jtinabil batil. Oleh karena itu maka tidak henti-hentinya manusia memiliki cita-cita dan keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Bihajatin ila sabri taratan, untuk menggapai keinginan itu terkadang diperlukan satu kesabaran yang luar biasa. Makanya sabar itu ada 3 tingkat. Pertama, sabar ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar ketika kita ditimpa malapetaka, bala dan bencana. Gitu kan? Nah, itu sabar, tingkat kesabaran. Kemudian sabar dalam menjauhi keinginan hawa nafsu. Yang tadi hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kebatilan. Pada kebatilan. Pak, maaf nih, ini mah yang gampang ya contohnya. Nobar 2 jam, jeung ngaji di masjid sejam. Ayo, menyenangkan mana? Aku dan nobar teka rasa tuh nobar mah. Ya Allah. Ngaji pada cepet, ngaji pada cepet. Makanya pantas oleh para cendekia dikatakan seorang yang beriman berada di dalam masjid tidak ada ubahnya bagaikan ikan hidup di dalam air. Kamu China heran mah, anteng, tenang, mantap, masya Allah. Berjalan ke sana kemarin itu kelihatan bahagia banget. Orang yang beriman. Bagaimana orang munafik berada di dalam masjid? Kata alim, orang munafik berada di dalam masjid bagaikan burung di dalam sangkar. So, kasih farah, kasih minum, gimana? Gegerpokannya, gegerpokan itu. Kayak melompat. Makanya kalau hujan, kita sedang di masjid ini hujan, berani kita lompat ke rumah, tanpa payung. Coba hujannya masih di rumah, ayo. Azan dikumandangkan di masjid, berani nggak lompat ke sini? Kagak berani kita. Walaupun ada payung, penuh sekali alasan. Bukan siapa-siapa, saya yang ngomongnya terkadang begitu. Ini nafsu nih Pak, nafsu kita. Nah, ini mengkaji diri kita, mengkaji diri kita sebagai manusia. Bihamlin nafsi ala tibail haqi, tarotan. Kemudian di satu saat, satu kesempatan, nafsu itu juga ingin mengikuti yang benar. Ya, manusia ini tidak bisa lepas dari Tidak bisa lepas dari nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak mungkin kita bisa bersih. Ya, sebab jami anu daya nafsuan mah segala mu, kulit mu, ngaji mu, dahar mu, salat mu, segala mu, daya nafsu teh. Ya Allah, ya Allah. Ayat ini jangan mati anu nafsu nate segala hayam, jeung segala daek. Ngaji daek, salat daek, judi daek, main daek. Nah, kita tentang segala daek teh mana anu kudu daek rajin getol, mana anu kudu ditinggalkeun. Orang sehat gitu. Nah ini insyaallah. Wa ukhra, dan satu kesempatan bihamliha ala jtinabil batil, nafsu juga bisa mendorong manusia, bisa mendorong kita untuk menjauhi kebatilan. Nah, ini berarti nafsu yang hebat itu menyemangati
untuk melakukan yang hak yang benar, kemudian menyemangati untuk meninggalkan sesuatu yang batil, perbuatan-perbuatan yang tercela. Walaupun tadi dikatakan karakter nafsu itu lebih benci kepada kebenaran dan lebih senang kepada kebatilan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, di dalam kajian malam hari ini kita akan mencoba mengkaji 4 macam nafsu yang ada pada manusia. Mudah-mudahan yang 4 ini hafal ya Bu ya. Siap hafal Bu? Bapak-bapak siap? Yang pertama, nafsu yang ada pada diri manusia itu disebut dengan nafsul lawwamah. Nafsu lawwamah. Ya, biasanya nafsu lawwamah itu nafsu yang bersifat biologis. Yang kedua, nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah. Yang karena supel. Sare sofia, supia. Ada nama masyarakat mah kopea, maksudnya supia. Ya, nafsu lawamah, nafsu supia. Yang ketiga, nafsul amaroh. Nafsul amaroh. Kalau nafsu supia mah cenderung nanti bahwa anak-anak resep karena materi anu bersifat duniawi, duit, kadaharan, baju halus, wete, kecantikan, gitu loh. Nah, itu mah supia. Yang ketiga amaroh, itu mah emosional. Kemudian yang keempat, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah yang membawa kepada kecerdasan spiritual. Yuk kita mulai lagi. Tadi nafsu itu ada berapa? Ibu bapak ada 4. Yang pertama nafsu lawamah, yang kedua nafsu sufiyah, yang ketiga nafsu amaroh, yang keempat nafsu mutmainnah. Coba kita satu-satu. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang apabila nafsu itu diayunkan bahasa Indonesia. Bu, diayunkan apa? Diayunkan? Ya, apabila nafsu itu memang diliarkan, diliarkan, kemudian yang bersangkutan itu kena batunya, baru akan menyesali. Jadi nafsu babalik pikir tina sabada orang yang bersangkutan ini mendapatkan satu pelajaran, ya, menyesali di belakang. Bagus juga menyesali. Saya melihat kemarin tuh semalam melihat tayangan saksi mata atau apa sih? Pasangan suami istri, lakinya pengangguran, perempuannya aktivis olahraga, terhimpit kesulitan ekonomi. Si perempuannya ini sering pinjam duit, ya, pinjam ke pinjol, pinjam ke perorangan. Si suaminya hardolin pekerjaannya, ya. Nah, tapi sekalinya si istrinya dapat duitnya dirampas, digunakan untuk memenuhi keinginan yang bersangkutan. Suatu waktu banyak orang yang nagih datang ke rumah, ya,
temannya, sahabatnya nagih utang, pinjol, nagih juga dengan berbagai macam tunggakan. Akhirnya terjadi berantem perang mulut antara suami dan istri. Kata si istrinya, hidup kita begini gara-gara kamu sih, tidak mau memberikan nafkah yang benar kepada istri. Sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga KDRT, tapi tidak diadukan. Suatu ketika setelah berantem, kemudian lakinya bujuk rayu sama perempuannya, terus si perempuannya juga bujuk rayu kemakan bujuk rayu. Akhirnya dalam kondisi keadaan suaminya sedang tidur, si perempuannya ini menyimpan rasa dendam, kemudian diambil mantil, kemudian dihabisi itu, dipukul kepalanya sampai mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak begitu. Baru setelah itu, dan polisi sangat mudah sekali melacaknya. Walaupun yang bersangkutan menginformasikan kepada saudaranya bahwa suaminya jatuh di kamar mandi, lalu dilarikan ke rumah sakit. Tapi karena ada keganjilan, akhirnya dilaporkan ke polisi, kemudian makamnya digali kembali dan dilakukan otopsi. Ternyata hasil otopsi dibunuh polisi. Nah, terkait dengan hal tersebut, nampaknya itu nafsul lawamah berkolaborasi dengan nafsul amarah. Ya, yang timur ya tentu saja kalau sudah ada di balik jeruji besi ada penyesalan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawamah, demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Jadi itu nafsu lawamah itu seperti itu, ada penyesalan di belakangnya. Tapi walaupun menyesal, di belakangnya ya itu nafsu. Makanya dulu Pak Dius sama saya kira ya kurikulum waktu kita sekolah di SD. Dulu sama guru SD itu sering diajari anak-anak kelas 1, kelas 2 untuk belajar karakter, tapi melalui sastra dalam versi bahasa Sunda. Itu ada yang disebut dengan pupuh apa namanya itu, asmarandana. Itu biasa asmarandana. Eling-eling mangka eling, rumingkan di bumi alam, dharma wawayangan baik, ragataya pangawasa, mun kasasarnya lampah, nafsu lumata kaduhum, badan anu katempuhan. Gitu dulu. Masya Allah. Jadi kita diingatkan sejak awal, jangan sampai kita mengabur, ngumbar amarah, karena ketika sudah terjadi hal seperti itu, yang terjadi penyesalan. Ya. Ini penting anak-anak sekarang diajarkan yang gitu-gitu. Aduh, eling-eling bikin eling gitu. Masya Allah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, dan sesungguhnya telah kami
tempatkan tempatnya di neraka jahanam, kebanyakan dari mereka itu adalah dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati, tapi hatinya tidak digunakan. Mereka diberinya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Allah berikan kepada mereka telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar yang baik. Bagaimana akibatnya? Ulaika kal an'am. Mereka tidak ada ubahnya bagikan binatang. Balhum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Makanya manusia kalau sudah sesat, hati-hati dibanding dengan sapi, dibanding dengan binatang, kambing. Kalau sapi, kambing masuk ke kebun singkong orang lain, yang dimakan cuma daunnya. Coba manusia yang sesat masuk ke kebun singkong, yang dibawa bukan hanya daunnya. Ya, pohonna, betina, cau, nu aya dirinya, bahkan mobil lagi bukan mau. Itu kan, itu balhum Allah bukan begitu. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lupa diri. Ya, dikira tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin, nafsu itu ada yang disebut dengan nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah ini adalah nafsu cinta terhadap masalah-masalah keduniaan, kedudukan, pangkat, kecantikan, ya, yang dipamrih, yang menjadi tujuan adalah untuk mendapatkan advis, sanjungan, ya, dihormati oleh manusia. Ya, coba kalau kita pikirin, naon sih si eta teh, naonan, tapi tidak memang begitu. Ya. Nafsu sufiyah itu kayak begitu bawaannya. Naonan coba bu, wajah sekarang kan hampir disamakan dengan kainnya, lalu ditenun, lalu disulam, gitu wajahnya, supaya tidak tinggalin kolot. Ya Allah ya Rabbi. Dulu masih ada operasi plastik, tiba-tiba diprotes ke tukang keresek, terjadi kelangkaan kantong keresek. Ya, ganti disulam pakai benang. Ya, diprotes ke tukang bordel, tukang kasih, saya pun benang, jadi pakai nyulam pamente, kayak gitu. Udahlah, kita nggak usah begitu. Lebih baik kecantikan kita, kecantikan dari dalam, yang disebut dengan independen. Ya, aura keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi yang sudah terlanjur, segera kembali ke jalan yang benar. Ya, kembalilah ke jalan yang benar. Saya di mana? Insyaallah. Kemudian yang ketiga, nafsul amarah. Nafsul amarah ini adalah nafsu yang biasanya diekspresikan oleh emosional yang berlebihan, meledak-ledak, ya, sehingga terkadang hilang akal sehatnya, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa bagaimana kalau hal itu dilakukan berdampak dan berakibat. Pokoknya ngeunah ayeuna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134, alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Fisarra'i wa dharra'i, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan bisa mengendalikan amarahnya. Jadi amarahnya tong diayunkeun gitu. Tong diayunkeun Pak. Mana diayunkeun di bahasa Sunda? Ya, diikutin. Ya, emosi yang diikuti. Ya, itu emosi yang diikuti. Nah, ini kita kendalikan. Pada saat kita emosi keheul yang amat, dan kalau sampai terjadi gesekan secara fisik, apa yang disebut dengan berantem, maka rumusnya hanya dua. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Masya Allah. Ini bukan masalah pribadi saja, masalah urusan negara dan bangsa. Kita lihat bagaimana Israel dengan Palestina, bagaimana Ukraina dengan Rusia, begitu. Di Palestina ada membela diri, jihad. Ya, emang dikira mau ngelawan betul? Kan sama baik, subhanallah. Nah, ini pribadi juga begitu. Makanya jangan sampai anak-anak emosinya harus kita kendalikan. Oleh karena itu kecerdasan itu ada yang disebut dengan kecerdasan intelektual yang dinotasikan dengan IQ. Kecerdasan IQ itu hanya bisa mengantarkan kesuksesan seseorang antara 16 sampai dengan 20% saja. Maka berarti 80% ada pada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Itu ya. Dan sekali karena itu maka kita mendidik anak-anak tidak hanya ingin anak itu adalah cerdas secara intelektual. Karena ya gini kita dengan TikTok, Bapak Ibu lamun kurang rek mudah-mudahan kepintaran intelektual, kecerdasan malugi aya nama moal aya bisa ngelekeun Google. Dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan ChatGPT. Lebih cerdas mereka, lebih pintar mereka daripada kita. Udahlah kita mah arahkan kecerdasan itu, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, yang intelektual atau bodoh-bodoh itu. Cuma apa sih budak-budak kayak gitu? Ya. Gelangan budak bisa ngaji, sedangkan agama menjelaskan Allah tidak suka manakala manusia pintar urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Jadi bagaimana tuh? Kudu pintar dua-duanya. Dunia pintar, ngerti akhirat, apalagi karena hidup di dunia dan di akhirat. Terakhir, nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada kebajikan. Ya. Pada aspek dalam hal ini mengajak kepada aspek spiritual yang mengarah kepada kebajikan-kebajikan. Contoh, senang nulung kanu butuh, nganter kanu sieun, mere kanu daek. Perain lu daek di mere. Simpuring teu daek di mere. Di mere terus sampai mereka kudu nurus nanya ke dia menrek merek baju kudu nanya ke nomornya. Dulu di pasien XXL ada awak pegang atau buku juga hak lalu tidak omongin ke dia katakan jahit gitu nanya ke atau nabi anu gendut sawirana diberi baju ukuran S gitu. Nah, kebayangnya. Nah itu. Jadi nafsul mutmainnah senang menolong, peduli, empati, rendah hati dan lain sebagainya. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala digarisbawahi
surat Al-Fajr ayat 27-28. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang damai, irji'i, kembalilah kepadaku, kata Allah, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Insyaallah. Makanya nafsu mutmainnah itu disebut juga nafsu mardiyah, nafsu yang sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu nafsu itu diperlukan oleh manusia, tapi takarannya harus disesuaikan. Kalau volume nafsu, takaran nafsu melebihi akal, maka akal yang terkalahkan, akalnya akan tenggelam, nafsunya yang muncul. Maka nafsu itu harus di bawah standar akal ya. Dan manusia butuh nafsu. Kalau manusia tidak ada nafsu, tidak ada bedanya seperti malaikat ya. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur, apalagi punya suami, apalagi punya istri, karena bukan laki, bukan perempuan, gitu ya. Jisim yang Allah ciptakan dari cahaya. Sedangkan manusia adalah punya nafsu, hanya nafsu yang ada pada manusia yang 4 itu, maka yang harus dominan dan mendominasi adalah nafsu mutmainnah. Jangan sampai ada nafsu bahimiyah yang lebih besar dalam diri seseorang. Ketika terjadi nafsu bahimiyah ada pada diri orang, maka yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana istri yang sah, mana suami yang sah, mana anak kandung, mana anak bukan anak kandung. Selalu jadi kucing ya, kucing bingung dengan bapaknya ya. Terus soal penenangkan bapaknya. Makanya dulu itu nikah syifah di zaman jahiliyah itu ya begitu. Dalam Islam diatur supaya benar, lihat keturunannya, gitu kan, ajaran Islam. Inilah masyarakat muslimin kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dan menganugerahkan kepada kita menjadi manusia yang kamil, insan kamil, manusia yang sempurna, lahirnya, batinnya, dari mulai bagian fisik sampai bagian dalam, mulai dari hardware sampai software, semuanya matching, manusia insan kamil ya. Itu dengan iman yang sempurna yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan telah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.